Pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu agama. Di Semarang, Jawa Tengah, sebuah pesantren tidak hanya menerima santri untuk belajar agama, namun juga menjadi tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan orang dengan masalah kejiwaan. Amalina Lutfia mengunjungi pesantren At-Tauhid yang menggunakan metode berbeda untuk menangani candu para santri. Doa menjadi kekuatan utama dalam menyembuhkan ketergantungan dan memulihkan jiwa. Di Kampung Sendangguo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, saya menuju sebuah pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak ya Mbak. Ya. Lagi ngapain ini, Mas? Lagi kegiatan apa? Buku dapur. Ini semuanya gitu. Iya. Apa hubungannya dengan bisa meningkatkan fokus mereka ya, Mas? Ya supaya dia tidak istilah Jawanya itu ngelimurke. Biar pikirannya nggak Biar kemana-mana. pikirannya nggak kemana-mana, biar fokus di sini. Yang langut. Jadi sugestinya dihilangkan, sugesti untuk nyandinya itu dihilangkan. Bukan pesantren pada umumnya yang mengisi kegiatan keagamaan penuh untuk para santri. At-Tauhid berfungsi sebagai panti rehabilitasi bagi mantan pecandu narkoba dengan status institusi penerima wajib lapor. Para santri di sini pada umumnya adalah pengguna narkoba yang selesai menjalani masa sidang dan hukuman kurungan. Eko Prasetyo, salah satu mantan pecandu, kini menjadi pendamping hukum bagi para santri. 10 tahun sudah, ia dinyatakan bersih dari narkotika dan membantu para mantan pecandu mendapat hak rehabilitasi. Berarti kalau Mas Pras ini juga melakukan pendampingan kepada teman-teman secara hukum. Ya. Gimana Mas prosesnya sampai bisa direhab di sini itu gimana? Dari klien. Jadi dari klien kalau misal udah mengikuti rehab di sini, itu kan kita punya daftar data assessment. Lah itu yang membantu untuk meringankan. Jadi kan memang kalau semisal yang berjalan nih, yang udah berjalan untuk hukuman para pengguna narkoba itu kan minimal 4 tahun. Tapi kan di undang-undangnya itu saya baca, pecandu dan penyalahgunaan nafsa itu kan harusnya direhab. Istilah nanti kita membantu bukan pendampingan, tapi untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi bahwa diminta keterangannya menyatakan bahwa si klien ini pernah nggak rehab di At-Tauhid gitu. Gus Singgi, salah satu kiai dan juga anak sang pendiri pesantren, mengajak saya melihat bagaimana para mantan pecandu tinggal sehari-hari. Di kamar-kamar inilah para santri tinggal dan dapat dipantau selama 24 jam. Waktu zuhur tiba, para santri pun wajib melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Kalau rehab itu kan orang mikirnya medis gitu kan Mas ya. Kalau di pesantren ini berarti basisnya untuk religius. Secara religius. Sistemnya apa aja Mas yang bisa di... Ya kita tuh yang pertama itu harus orang yang memang direhab di sini harus ikut kegiatan sini. Ya contohnya itu ya kegiatan mujadah, terus kegiatan kayak asrokolan, sholawatan gitu kan. pengajian itu wajib ikut semuanya. Iya, ya awalnya ya kita nggak menyuruh si pecandu ini untuk ikut ya, cuman lama-kelamaan si pecandu ini kan akan bergerak sendiri ya. Wah teman-teman itu ikut kegiatan, masa aku nggak ikut? Menggabungkan teknik rehab dengan doa sejak tahun 2004,
Salah satu metode yang digunakan adalah air seribu rasa. Seusai membaca doa dan sholawat, para santri meminum air yang dipercaya mampu mendeteksi seberapa parah tingkat kecanduan mereka. Selain itu, santri atau pasien di sini juga diterapi dengan cara dimandikan di malam hari. Kalau disiram itu apa Disiram, alasannya? Itu kalau malam. Kalau secara logika itu kan dari kepala ke kaki itu kan digerujuk dari atas toh Mbak. Itu kan sel-sel saraf yang di sini kan itu biar terurai. Jadi itu biar enggak pemikirannya, sugestinya tuh biar hilang. Jadi orang kalau rokok nggak enak, sugesti kayak gitu biar hilang. Menghilangkan sugesti. Ya. Apa yang ada di dalam dirinya menghilangkan rasa sugesti. Selain mantan pecandu atau HIT juga menerima rehabilitasi bagi orang dengan masalah kejiwaan. Dan tak bersifat komersil, pesantren ini tak mematok biaya tertentu, namun disesuaikan dengan kemampuan keluarga pasien. Kalau ini kan bergerak di bidang sosial gitu Mas, walaupun ada kerjasama dengan Kementerian Sosial, saya dengarkan ada yang sifatnya sukarela membayarnya. Gitu. Sistemnya gimana Mas di sini? Ya sistemnya pokoknya menurut kemampuan si seikhlas. Si korban pecandu narkoba itu sendiri. Nah sekarang gini, kalau kita mentarget sekian, tapi yang kena itu orang nggak punya, itu kan juga kita kan juga kasihan juga kan gitu. Uang kita sifatnya sosial, kemanusiaan kan gitu. Ya kan banyak Mbak. Narkoba itu kan nggak pandang bulu. Jadi kalangan bawah, atas, menengah itu semua itu kena bisa. Salah satu yang menjadi masalah para pecandu adalah penerimaan masyarakat seusai mereka menjalani rehab. Karena itulah di At-Tauhid, para santri pun dibekali dengan keterampilan hingga diharap nantinya mereka dapat hidup mandiri. Di sini, kesempatan kedua dipercaya dan diberikan kepada mereka yang memiliki tekad untuk bertobat. Tujuan dasar dan nanti ke depannya. Ya kalau tujuan dasarnya jelas ya, untuk membantu kemaslahatan umat, kampanye membantu orang yang memang satu ya itu kena narkoba. Terus pendidikan yang semestinya tidak dimiliki oleh para santri kita bisa menerapkan di situ. Jadi untuk melanjutkan pendidikan kalau orang tidak mampu kita sekolahkan. Gitu itu dasar ya. Kalau ke depannya nanti saya ingin memperluas rehab ini jadi besar, itu yang pertama. Terus ada madrasahnya, TPQ-nya juga ada. Pokoknya sesuatu apa yang berhubungan dengan agama Islam dan untuk kita saling membantu sesama orang yang membutuhkan kita. Pemirsa, kita tiba di penghujung 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya Kania Sutisnawinata. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.